Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita berdoa agama dan percaya masing-masing berdoa mulai. Ya, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Tony kemana Tony? Itu nggak kelihatan ini. Sakit. Oh, iya. Tony sakit. Terus Akbar kemana Akbar? Izin kemana katanya? Acara keluarga, balikan loh dia. Ya, kalau izin ikutilah ya acaranya apa, dan acara keluarga. Ya. Ikut bapak kemana, atau ikut ibu ke pasar, misalkan. Ya, kemudian ayo belajar hari ini kita menggunakan metode belajar apa ya? TPACK itu lebih ke elektronik, ya. Kenapa? Karena sekarang sudah zamannya teknologi. Oke, kita besok kesepakatan bersama untuk belajar menggunakan teknologi ini nanti ketika belajar kesehariannya, ya tentunya tidak semua guru menggunakan HP belajarnya. Guru tertentu yang bisa menggunakan handphone, nanti dikaitkan dengan aplikasi, bisa dengan Canva, ya dapur dan lain sebagainya. Banyak sekali aplikasi untuk belajar. Contohnya, apalagi ketika Zoom, kayak Zoom, itu Zoom termasuk menggunakan untuk belajar. Oke. Ayo sebelum belajar, ini jam-jam terakhir, kayaknya muka lesu semua, ya. Ingin balik. Ayo kita baca sholawat dulu, mudah-mudahan dengan sholawat kita belajar dengan Allah mendapatkan ilmunya bermanfaat dunia dan di akhirat kelak. Ayo sholawat mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Tepuk semangat. Semangat jam terakhir. Udah capek ya, haus, lapar, pengen balik. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, Pak akan bertanya materi yang sudah disampaikan pelajaran yang kemarin. Masih ingat enggak? Apa? Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Oke. Nah, Al-Quran apa? Al-Quran adalah kitab suci Allah.
yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Melalui siapa? Kemarin? Malaikat? Malaikat siapa? Iya, malaikat Jibril. Kalau sunnah apa kemarin? Sunnah apa kemarin? Nah, perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi. Sunnah atau hadis. Lupa? Kemarin nggak bisa, sekarang lu luar biasa. Iya. Perhatikan. Masih ingat kemarin? Tadi Al-Quran sudah, sunnah sudah, hadis. Ya. Kemudian fungsi hadis ada berapa kemarin? Ayo, Adam 1. Hadis bayatas, tasrif, bayatas. Iya. Kenapa ya? Lupa. Kemarin nggak bisa, sekarang lupa. Oke, Pak ulang ya kemarin ya. Dikasihkan saja video, coba disimak video Pak ini. Video pembelajaran ini nanti perhatikan, nanti tolong diringkas, dikasih umpan balik video ini. Tonton, simak dengan sesama ya. Yang namanya umat Islam itu harus tahu pedoman hidup itu apa ya, nilai hadis itu apa. Coba disimak ini video Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran dan Hadis, yaitu materi pembelajaran dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 bab pertama. Mulai akan kita bahas yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Mengawali pembahasan kita dalam bab Al-Quran dan Hadis, kita awali dengan sebuah pertanyaan: kenapa manusia itu harus memiliki pedoman kehidupan? Setiap manusia pasti membutuhkan jalan hidup yang akan menuntun kepada jalan yang lurus dan terarah. Ibarat seseorang ketika dia mau ke suatu tempat, kalian bisa bayangkan ketika orang mau datang ke suatu tempat dan dia tidak tahu tempat tersebut, ketika dia tidak membawa petunjuk dan dia tidak membawa pegangan apa-apa, maka dia tidak akan nyampe di tempat tersebut. Minimal ketika dia ingin sampai ke tempat itu, dia harus membawa petunjuk. Misalkan dia membawa catatan alamat, ataupun ketika dia sudah memiliki alamat dan dia tidak tahu jalan untuk menuju tempat yang dia tuju tersebut, maka kalau zaman sekarang, memang canggih sekarang, bisa menggunakan Google Map sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan tersebut. Maka itulah yang namanya pedoman kehidupan. Ketika sampai dengan pedoman kehidupan, ketika dia ingin mencapai tujuan dari kehidupannya, maka harus ada pedoman, petunjuk agar kehidupannya itu terarah kepada tujuan apa yang akan dia capai. Maka itulah pentingnya yang namanya pedoman kehidupan, yang namanya pedoman hidup. Maka bagi kita wajib hukumnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjadi pedoman kehidupan kita, karena itulah yang menunjukkan tujuan daripada kehidupan kita sebagai umat manusia. Ketika kita sudah paham mengapa kita memerlukan pedoman kehidupan, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kehidupan kita, agar hidup kita terarah, agar hidup kita mencapai tujuan kehidupan yang sebenarnya. Tapi banyak orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu, ataupun Al-Quran dan hadis itu
dijadikan pedoman kehidupan. Ada sebabnya, di antaranya yaitu tidak tahu ataupun tidak mengerti tentang apa itu Al-Quran dan hadis. Maka kesempatan ini kita bahas tentang pengertian Al-Quran dan hadis agar kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, menjadikan hadis sebagai pedoman kehidupan kita, menguatkan kembali bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman kehidupan kita. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa yaitu diambil dari kata Quran yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sebagai pedoman kehidupan umat manusia dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Nah, ketika orang mampu ataupun ketika orang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupannya, maka kehidupannya itu akan beruntung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang kelima, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang dijadikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupannya, maka mereka itu orang yang akan mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mencapai tujuan dari kehidupannya. Jangankan orang yang menjadikan pedoman membacanya saja, membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Dan sekarang apa itu hadis? Kita akan bahas pengertian tentang hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yang artinya baru, peristiwa, mudah, perkataan atau cerita. Itulah pengertian hadis menurut bahasa. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala sikap, perbuatan, perkataan atau penetapan persetujuan berkenaan juga dengan takdir Rasulullah SAW. Maka itu yang namanya hadis. Ketika ada perbuatan Nabi, ketika ada ucapan Nabi ataupun penetapan persetujuan terhadap perbuatan dari sahabat yang kemudian Nabi menyetujuinya atau menetapkannya ataupun mentakdirkannya, menyetujuinya perbuatan tersebut, maka itulah hadis. Nah, hadis terbagi kepada 3 macam. Boleh dilihat tulisannya. Yang pertama, hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Yaitu hadis yang berupa ucapan Nabi SAW. Maka ketika ada ucapan Nabi itu disebut dengan hadis qauli. Yang kedua yaitu hadis fi'li, yaitu hadis yang berupa perbuatan Nabi. Ketika Nabi melakukan sesuatu, melakukan perbuatan sesuatu, maka itulah yang namanya hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Yang ketiga yaitu hadis takdiri. Hadis takdiri itu adalah hadis persetujuan Nabi, bukan perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi, tapi Nabi. Mari kita surga Indonesia dengan mendukung. Kita lihat, ya. Jadi dari bahan ini, ya. Masih ingat? Masih. Ya. Tolong sekarang diringkas menggunakan HP. Ya. Nanti tiap anak mengirim ringkasannya gunakan tablet bisa, ya, di grup bisa, ya, dimulai sejak sekarang. Iya, apa tadi kan? Dirangkum, dan itu apa ya? Oke, lanjut. Bisa? Bisa? Bisa nggak? Oh, bisa. Dibuka. Kerjakan. Iya. Paham kan yang bisa? Ya. Oke, dilanjutkan. Tak kasih waktu 5 menit.
Belajar kerja cepat. Nah. Oke, selesai? Oke. Pak tunggu di link grupnya, kirim ke pribadi Pak masing-masing, nanti Pak nilai. Ayo, kirim langsung yang sudah selesai. Oke. Iya, udah mulai masuk 2, 3, 5, 15. Ayo lanjut. Yang belum kirim coba kirim. Ada tugas selanjutnya nanti. Iya, udah selesai semua ya. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk semangat dulu, ayo, tepuk semangat. Ayo semangat. Udah, tadi sudah ada penjelasan, kalian juga sudah meringkas apa yang disampaikan oleh video Pak tadi, ya. Sekarang tugasnya mengerjakan tugas, ya. Mengerjakan tugas yang pakai link ke grup kelas ini, ya. Tolong dikerjakan benar-benar, ya. Yang Pak kirim itu tolong dikerjakan. Itu soal tulis, ada 10 soal, ya. 10 soal nanti Pak nilai seberapa paham yang disampaikan oleh video pembelajaran tadi. Dimulai sejak sekarang, 10 menit. Dan sekarang 1 soal 1 menit kerjakan. Ayo, ya. Yang kedua. Saya mau pindah malah lanjut. Pindah ke Ya soal ya. Sudah selesai waktunya habis. Perhatikan depan. Ayo, perhatikan depan. Ayo, coba tes kejujuran. Walaupun kamu gak jujur, nilai kalian sudah masuk ke laptop Pak. Nah, coba kita cek bener nggak jawaban kalian tadi. Oke. Udah, fokus ini depan. Apa jawaban kalian sebutkan nanti? Ya innalladzina amanu atiqu rasulullah adalah tanda tersebut apa? Benar? Apa yang benar? C. Benar. Lanjut soal berikutnya. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan lagi untuk siapa mencapai kebaikan. Nah, fungsi itu apa? Oke, coba cek benar A. Oke, benar. Lanjut. Nomor 3. Lain tanagatu fisain apa A? Oke, benar A. Pintar ya. Oke, lanjut nomor 4. Wahudan, ayat penggalan dari arti adalah wahudan warahmatan liqaumi yu'minun. Apa? A. Oke, benar lagi.
Lanjut nomor 5. Kata yang artinya taatilah yang tertulis di dalam Quran surat An-Nisa. Terjemah dari kata apa? Taatilah. Wa atiullah ayyuna. Ayo, yang salah siapa tadi? Koreksi sendiri. Lanjut. Innama yuridu syaitanu ayyuqawima dan selanjutnya sebanyak al-samsiah ya mal alif lam baca hukum terdapat pada berapa? Al-samsiah berapa? 1 atau 2? 2 yang benar, salah 1. Lanjut. Ketika kalian menemukan permasalahan atau perselisihan pendapat masing-masing menganggap dirinya paling benar atas pendapatnya, maka sikap kalian yang benar adalah apa? Apa? Ayo. C, yakin C? Coba ya. Oke, benar. Lanjut, nomor 8. Ulil amri adalah pemimpin. Siapapun pemimpinnya harus kita taati selama tidak memerintah untuk berbuat maksiat. Yang tidak termasuk ulil amri, makna Quran surah Nisa. Hah? Paguyuban. Apa paguyuban itu? Perkumpulan. Ya, jadi tanya kecuali ini ya. Oke, benar. Lanjut, nomor 9. Cara membaca alif lam qamariyah. Jelas, komadiah jelas ya. Kalau asamsia agak samar. Oke, benar. Lanjut. Cara belum. Nomor 10. Wahdau warahmatan liqaumi yu'minun. Lafaz dari arti apa? C. A. Oke, benar. Nah, skor benar 10-10, tadi benar semua. Oke, terima kasih untuk soalnya hari ini. Sebelum Pak akhiri, Pak ingin mengevaluasi dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, Pak ulang kembali ya. Diingat yang perlu kalian ingat yang dari ditonton tadi ya, dari ditonton tadi. Coba Al-Quran bagaimana? Iya, oleh Allah diberikan kesempaatan melalui malaikat Jibril. Sedang berkawan yuk. Ya, kemudian kamu kalian sunnah adalah atau hadis adalah oleh Nabi dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tangan. Hadis ada 3 macam. Ada qauli, ada fiqhi, yang satu lagi tadi ada qauli, fiqhi apa lagi? Ya tuh. Kalau qauli lebih ke perkataan, kalau fiqhi perbuatannya. Oke, kita berkawannya yuk. Nah, kita sudah banyak yang paham ya tentang penjelasan tadi itu. Oke, selanjutnya ya, tadi itu Al-Quran adalah pedoman hidup. Bukan lagi ya, Al-Quran adalah pedoman hidup, adalah pedoman yang harus dimiliki oleh semua orang umat Islam. Kata tadi itu tentunya pakai Google Map. Kalau kita nggak tahu di mana dia pakai Google Map. Tapi sebagai umat Islam kita harus punya pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah firman Allah diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, kemudian hadis adalah perkataan atau perbuatan Nabi. Arti bagian 3 ada fiqhi, qauli, selanjutnya iya diri. Ya, ada tanyakan? Dah, sudah selesai. Belajar lagi, tugas-tugas nanti Pak nilai, pemeriksaan termasuk soal
tadi itu langsung soal tulisnya ya. Tolong belajar lagi, semangat lagi, terutama baca Al-Qur'annya ya. Berjalan lagi. Teman yang akan datang kita masuk ke bab 2 ya. Tolong belajar bab 2-nya di rumah. Ada yang tanyakan? Enggak ada? Paham? Paham, alhamdulillah. Ya, nah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Mari kawan kita berdoa menangkap dan percaya masing-masing. Doa mulai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimulai dari dulu. Doa.